Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam acara Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bersama saya Yusiana Pambaruni. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh koresponden yang tidak asing lagi, yaitu Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Temanggung, Ibu Sumarsih SPDI. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Yusi. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya, nggih, Bu. Bisa langsung aja nih ya, Bu. Bisa dijelaskan secara singkat apa sih itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Oh ya, terima kasih juga atas kesempatannya kita kembali bertemu di podcast kali ini. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh KPU, baik itu KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi maupun KPU, yaitu KPU Pusat, untuk melakukan pembaharuan perubahan data pemilih ketika di luar tahapan. Untuk tujuannya adalah agar didapatkan data pemilih ini mutakhir, komprehensif dan akurat. Begitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, sehingga ini dilakukan di luar tahapan pemilu maupun pemilihan. Gitu, Mbak Yusi. Kalau boleh tahu ya, Bu, apa saja yang menjadi fokus dalam proses pemutakhiran data ini pada tahun 2025 ini setelah tidak ada tahapan gitu ya, Bu? Ya. Jadi namanya juga pemutakhiran data pemilih. Yang kita fokuskan adalah 3 hal, yaitu pemilih yang memenuhi syarat MS, ini kita masukkan. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang TMS, itu kita hapus. Dan perubahan data pemilih yang berubah ini kita perbaharui. Yang memenuhi syarat kita masukkan, misalnya yang sudah menikah, yang sudah 17 tahun, yang alih status dari TNI Polri menjadi warga sipil, kita masukkan. Kemudian yang tidak memenuhi syarat, yang meninggal dunia, yang alih status dari warga sipil menjadi TNI Polri. Nah, ini kita hapus. Kemudian perubahan data, misalnya perubahan domisili, kemudian nama dan lainnya kita perbaharui. Itu 3 hal yang menjadi fokus kita, dan selama tahun 2025 ini kita pantau terus, kita kawal sampai pada tahapan pemilu dan pemilihan berikutnya. Begitu, Mbak. Agar datanya bisa disesuaikan terus gitu ya, Betul, Bu ya? okay. Kalau boleh tahu ya, Bu, masyarakat bisa berpartisipasi nggak, Bu, dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Oh iya, tentu masyarakat sangat bisa dan diharapkan partisipasi aktifnya dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Sehingga ketika ada data pribadi mereka, keluarga ataupun masyarakat itu terjadi perubahan, itu bisa dilaporkan. Misalnya saja dari yang sebelumnya belum menikah, sehingga menikah itu kan tentunya ada pembuatan KTP baru. Kemudian biasanya di budaya kita kan setelah menikah ada masyarakat tertentu yang kemudian ganti nama. Nah, ini kan data pemilihnya, data kepemilihan kita ini menjadi berubah. Nah, ini sangat diharapkan untuk untuk bisa melaporkan gitu kepada masyarakat, untuk kepada pemilih, kepada pemerintahan terdekat.
nanti bisa lapor kepada KPU atau kepada jalinan koordinasi kita di Bawaslu, di Sdukcapil, atau misalnya partai politik gitu, atau paling mudah adalah pada pemerintah terdekat begitu. Sangat diharapkan malahan itu Mbak Yusfi. Berarti misal pemerintahan terdekat mungkin bisa ke kelurahan atau Ya. gitu ya Bu ya, dari desa terdekat gitu. Ya, nanti dari RT, RW nanti iya, kan iya. berjenjang, Oke. akhirnya sampai Dinas Penduduk dan Catatan Sipil begitu. Lanjut nih Bu Igi. Ya. Kalau boleh tahu apa saja sih Bu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri? Oh ya. Jadi tantangan utamanya adalah memang minimnya kesadaran masyarakat untuk bisa melaporkan atas perubahan data kepemilian yang terjadi pada dirinya sendiri maupun pada keluarganya. Kemudian akses wilayah Kabupaten Temanggung ini yang ada beberapa wilayah yang sangat berada di pelosok sana, ini jadi kesusahan kita untuk mengakses dan jalinan koordinasi kita itu kan butuh waktu untuk penyelarasan sehingga data yang diharapkan ini kan betul-betul bisa akurat begitu untuk kegiatan pada pemilu berikutnya. Biar datanya valid gitu gitu. Ya, dan sehingga tidak terjadi data ganda. Misalnya data yang kemarin kok sama data yang sekarang berubah, tidak dihapus, nanti kan jadi data ganda. Nah, ini kan perlu mulai dari saat ini begitu. Nggih, lanjut nggih Bu nggih. Untuk hasil pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini akan digunakan pemilu selanjutnya apa enggak Bu? Oh tentu Mbak. Jadi hasil dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan saat ini akan menjadi dasar awal dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilu dan pemilihan mendatang. Nah, sehingga diharapkan data ini betul-betul valid dan akurat begitu. Jangan sampai nanti saat ini kita terlena tidak mengakses datanya, tidak segera melaporkan, sehingga nanti pada akhirnya ketika terjadi pada pemilu maupun pemilihan Mendatang. sudah hari H gitu ya, belum dilaporkan sehingga kehilangan hak suaranya. Nah, ini kan sangat disayangkan begitu. Baik, terakhir nih Bu nggih. Pesan terakhir untuk masyarakat itu sendiri itu apa Bu? Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung untuk bisa mengecek namanya dan data kepemiluan pribadi maupun keluarganya, dan ketika terjadi perubahan untuk segera dilaporkan, baik tadi yang kami sampaikan di awal bahwa pemutakhiran data sehingga daftar pemilih yang memenuhi syarat, misalnya kita sudah ada anak atau saudara yang sudah memenuhi syarat untuk segera dilaporkan, yang pindah domisili, yang meninggal gitu untuk segera dilaporkan. Misalnya alih status gitu juga untuk dilaporkan, perubahan nama, perubahan status, pindah domisili, meninggal dunia, atau masuk menjadi pemilih baru berusia 17 tahun, baru menikah gitu, untuk segera dilaporkan begitu. Karena peran aktif kepada masyarakat, teman-teman sekalian, sangat diharapkan. Mari, ini adalah wujud partisipasi demokrasi kita. Jadi kita sebagai masyarakat ya tunjukkan gitu ya partisipasinya. Ini adalah kebermanfaatan kita untuk diri sendiri, untuk masyarakat, dan bakti kita kepada bangsa dan negara begitu. Sangat diharapkan untuk segera dilaporkan, terutama kepada keluarga besar, misalnya yang dekat dengan Bawaslu, yang kenal dengan teman-teman
dari penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu ataupun pemerintah terdekat begitu. Begitu, Mbak. Jadi untuk masyarakat sendiri ya, bagi yang sudah berumur 17 tahun, yang statusnya yang belum menikah terus sekarang sudah menikah, jangan lupa untuk segera dilaporkan. Atau mungkin yang pindah domisili yang tadinya di daerah pelosok ke bukan daerah Temanggung gitu lah ya, langsung dilaporkan aja di pemerintah terdekat atau mungkin bisa ke KPU atau Bawaslu. Baik, terima kasih atas penjelasannya nggih Bu. Semoga proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan 2025 berjalan lancar. Amin amin amin. Oke. Baik, terima kasih Bu Sumarsi untuk waktunya. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu. Kita jumpa lagi di acara solutif selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terus ngobrol, terserah ngobrol apa. Udah kan selesai.